Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kisah Abu Dujana. Abu Dujana merupakan seorang ahli ibadah. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Lantas, bagaimanakah kisah perjalanan hidupnya Abu Dujana bersama Nabi Muhammad SAW? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Abu Dujana merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj yang bernama Abu Dujana. Dia hidup dengan serba kekurangan. Suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW hingga selesai. Rasulullah pun berkata, "Hai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan," jawab Abu Dujana. "Apa alasanmu? Coba katakan." Kemudian Abu Dujana menceritakan kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang. Rantingnya mengenai rumah kami. Setiap kali ada angin tertiup di malam hari, buah kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan dekat rumah kami. Ya Rasulullah, anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang ia dapat, pasti mereka akan memakannya. Oleh karena itu, setelah selesai salat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Ya Rasulullah, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga tersebut yang berceceran di rumah kami ya Rasulullah. Lalu kami beritahukan kepada pemiliknya. Ya Rasulullah, suatu hari pernah terjadi di rumah kami. Saat itu, saya terlambat pulang ke rumah. Anak saya pun terbangun dari tidurnya dan menemukan buah kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, anak saya pun langsung memakan kurma tersebut ya Rasulullah. Mata kepala saya sendiri menyaksikan itu ya Rasulullah. Saat itu, ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di depan rumah kami, milik tetangga tersebut. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan saya masukkan ke dalam mulut anak saya ya Rasulullah. Saya keluarkan apapun yang ada di sana. Ya Rasulullah, saya tidak pernah membiarkan anakku memakan kurma milik orang lain. Saya tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga saya mendapatkan siksa pedih di akhirat kelak nanti ya Rasulullah." Pada waktu itu, saya katakan kepadanya, "Nah, janganlah kau permalukan ayahmu di hari akhirat kelak." Kemudian anakku menangis ya Rasulullah. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, bahkan saya katakan kembali kepada anakku itu, bahwa hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perut keluargaku. Setelah itu aku keluarkan buah kurma tersebut. Kemudian aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah pun langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Teman-temanku sekalian, Rasulullah pun menanyakan kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, siapakah pemilik kurma tersebut?" Abu Dujana pun menjawab, "Pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik ya Rasulullah." Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma ke rumahnya.
Setibanya laki-laki tersebut di rumah Rasulullah, beliau langsung menawarkan pohon kurma miliknya dengan harta yang sangat tinggi, teman-teman. Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut, "Wahai pemuda, kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu. Aku akan membelinya dan membayarnya nanti dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak akan pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Di waktu bersamaan, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut dan berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Dan kurma milik Pak Fulan tersebut lebih bagus dari kurmamu," ujar Abu Bakar. Pria munafik itu pun terlihat sangat bergirangan dan akhirnya menyerahkan pohon kurma miliknya kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu dengan pohon kurma yang ada di surga." Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar bergembira bukan main. Kemudian Abu Bakar pun memanggil Abu Dujannah serta memberitahu bahwa pohon kurma milik tetanggamu sekarang sudah menjadi milikmu, wahai Abu Dujannah, dan kamu tidak harus lagi membatasi anakmu untuk memakannya. Setelah transaksi penjualan kurma selesai, akhirnya orang munafik itu pun pulang. Sesampainya dia di rumah, dia pun menceritakan kepada istrinya perihal tersebut. Dia berkata, "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap pria munafik tersebut. Di waktu malam, saat si munafik tidur dan bangun di pagi hari, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, teman-teman, menjadi berdiri di atas tanah Abu Dujannah, dan seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah dia. Ia pun terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Teman-temanku sekalian, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh para sahabat, termasuk Abu Dujannah itu sendiri. Mungkin itu saja, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.